Siaplah, keadaan genting. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Antara akhir tahun 1945 hingga 1946, ada sebuah seruan yang sering terdengar di jalanan Jawa dan Sumatera. Seruan tersebut adalah bersiap, bersiap, bersiap. Bagi para pemuda Indonesia saat itu, seruan ini adalah komando untuk waspada dan angkat senjata demi melindungi kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Namun di sisi lain, bagi orang-orang Belanda, keturunan Indo-Eropa, orang Tionghoa, atau siapapun yang dianggap sebagai pro-Belanda, seruan ini adalah awal dari sebuah ketakutan. Pada saat itu, situasinya memang sangat kacau. Jepang baru saja kalah dari sekutu, sementara pemerintah Indonesia yang baru lahir dan belum punya kendali penuh atas keamanan, dan di saat yang bersamaan juga, Belanda datang kembali karena mereka ingin menjajah kembali. Kondisi tanpa hukum inilah yang memicu gelombang kekerasan besar yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai masa bersiap. Halo semuanya, saya Laura Sanjaya dan selamat datang di video esai kali ini. Peristiwa kekerasan di awal kemerdekaan itu nyata terjadi. Tapi tahu nggak sih, ternyata cara orang Belanda dan orang Indonesia dalam menceritakan peristiwa ini tuh beda loh. Hari ini kita akan membedah perbedaan tersebut lewat dua artikel berita dari dua negara, yaitu media Belanda oleh NPO Kennis dan media Indonesia oleh Kompas.com. Yuk kita bahas. Pertama, kita lihat dari sudut pandang media Belanda terlebih dahulu oleh NPO Kennis lewat artikel mereka yang berjudul Bersiap of Revolutie, The Chaos in Indonesia na Afloop van de Tweede Wereldoorlog. Sejak awal, artikel ini memang menjabarkan kalau pemilihan istilah itu sangat bergantung pada sudut pandang negara masing-masing. Kalau di Indonesia, peristiwa ini disebut revolusi karena fokusnya kepada lahirnya negara baru. Sedangkan di Belanda, istilah yang dipakai adalah bersiap. Kenapa? Karena mereka ingin menyoroti kekejaman yang dialami oleh warga Belanda dan Indo-Belanda pada saat itu. Isi artikel NPO Kennis didominasi oleh cerita pribadi keluarga Indo-Belanda dan mereka membahas tentang anak-anak yang ketakutan harus mengungsi dan mengalami kekerasan dari kelompok pemuda Indonesia. Jadi, bagi pihak Belanda, masa bersiap adalah simbol trauma pasca Perang Dunia Kedua yang sangat mendalam. Sekarang kita beralih ke media Indonesia yaitu Kompas.com melalui artikel mereka yang berjudul Masa Bersiap, Pembantaian Orang Belanda Selama Revolusi Kemerdekaan. Artikel Kompas.com ini tidak membantah kalau memang ada kekerasan terhadap warga Belanda atau kelompok yang dianggap mendukung Belanda. Namun, perbedaannya adalah Kompas.com menjelaskan sebab dan akibatnya. Artikel ini menekankan bahwa kekerasan itu terjadi karena rakyat Indonesia yang sangat marah melihat Belanda mencoba berkuasa kembali lewat Nietzsche setelah Indonesia merdeka. Jadi, aksi para pemuda saat itu dilihat sebagai bentuk perlawanan dan pertahanan diri untuk menjaga kemerdekaan dari penjajahan kembali. Lalu, kenapa narasinya bisa berbeda? Melihat perbedaan ini, para sejarawan mengingatkan kita untuk melihat masalah ini secara luas. Peristiwa bersiap terjadi karena saat itu struktur sosial runtuh, hukum belum berjalan, dan situasinya sangat tidak stabil. Apalagi, militer Belanda juga memaksakan diri untuk masuk kembali ke Indonesia. Karena perbedaan fokus inilah, istilah bersiap sering jadi perdebatan hangat. Contohnya pada tahun 2022 lalu, sejarawan Boni Triana sempat bikin heboh di Belanda. Kenapa? Karena menyarankan agar istilah bersiap tidak usah dipakai lagi. Alasannya apa? Karena istilah itu dianggap hanya fokus pada penderitaan korban di pihak Belanda tanpa melihat konteks penjajahan Belanda yang jauh lebih lama di Indonesia. Singkatnya, sejarah di masa lalu itu mempunyai dua sisi. Belanda berhadapan dengan memori trauma warga sipil mereka, sedangkan Indonesia fokus pada cerita perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kesimpulannya, media Belanda seperti NPO Kennis melihat bersiap sebagai masa kekacauan dan trauma korban sipil mereka.
Sementara Kompas.com melihat sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kembalinya penjajah. Kedua media sama-sama mengakui adanya kekerasan, namun beda dalam melihat latar belakang ceritanya. Hal ini membuktikan kalau sejarah itu bukan hanya soal fakta, namun juga soal dari sudut pandang mana kita melihatnya. Belajar dari peristiwa ini, tujuannya bukan untuk melupakan penderitaan salah satu pihak, namun untuk memahami kalau sejarah kita memiliki banyak sisi cerita yang harus dipelajari dengan baik. Jadi, setelah menonton video ini, apa yang teman-teman dapatkan dan apa pendapat teman-teman mengenai perbedaan dari dua artikel tersebut? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Demikian video esai yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan Laura Sanjaya, semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.